Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan mulut mengaku engkau dibenarkan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mengaku bahwa Yesus, dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mantap. Dan semoga malam ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami adalah alat yang terpilih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Kisah Rasul 9 ayat 15. Saya bacakan 14, 15, 16. Sebenarnya pembacaan ini dari ayat 1 sampai dengan 19, tetapi karena keterbatasan waktu saya akan menyingkat saja. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia alami. Puji nama Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, maka kita akan sangat dibuatnya terharu. Karena apa? Kita tahu bagaimana kisah daripada Paulus yang begitu biadab, yang begitu sadis, yang terlibat dalam penganiayaan umat Tuhan. Seperti kalau sekarang orang suka mengganggu orang-orang beribadah. Jadi kalau besok ada orang-orang yang suka mengganggu orang-orang beribadah, sebut aja, oh ini Paulus ini. Saulus sebelum bertobat, karena ketika dia sudah bertobat namanya diubah menjadi Paulus. Jadi kalau orang-orang mengganggu kita, oh ini Saulus di zaman lalu. Jadi nggak usah takut, Tuhan sebut, oh Saulus yang datang. Siapa yang mengganggu? Saulus. Kenapa kau bilang Saulus? Memangnya dia apa? Karena Saulus itu adalah pengganggu orang-orang beribadah kepada Tuhan, pembuat keonaran, pembuat petaka dan lain sebagainya. Tapi dari ayat ini kita bisa membaca bagaimana Tuhan melakukan terobosan yang sangat luar biasa melalui perjumpaannya dengan Saulus ini. Dan engkau tahu bagaimana perjumpaan itu yang membuat dia sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Dan hal itu membuat dia sangat bangga kepada Tuhan. Dan ceritanya begini. Nah, jadi dari percakapan itu kita lihat bagaimana Ananias disuruh oleh Tuhan untuk datang kepada Paulus supaya dia menyembuhkan orang tersebut, supaya dia datang menyembuhkan dia ke rumah Yudas. Dan hanya dua tugas penting yang diberikan Tuhan kepada Ananias. Yang pertama itu supaya engkau menumpangkan tangan dan dia mendapat penglihatan kembali, karena dia sudah buta 3 hari dalam masalah itu karena penolakannya kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah supaya dia penuh dengan Roh Kudus.
Lalu Paulus berargumentasi, loh Tuhan, ini loh yang saya dengar. Bayangkan Tuhan coba dipengaruhi. Ini loh yang saya dengar Tuhan. Itu Saulus itu orangnya. Aduh, itu dia datang kemari Tuhan dengan surat penuh itu. Mau mengenai umat Tuhan, mau menghancurkan umat Tuhan, mau menangkap umat Tuhan, mau menyiksa umat Tuhan, mau membunuh umat Tuhan. Dan tanpa dia tidak akan ditangkap Tuhan. Sekalipun nanti banyak orang-orang akan terbunuh, dia tidak akan ditangkap. Tuhan katakan, Ananias, tugas Tuhan saya suruh hanya pergi. Bukan mau berargumentasi dengan saya. Ya. Lalu dia pergi dan menyatakan dirinya kepada Tuhan dan ketaatannya. Lalu tema kita adalah, sampai lupa, chosen instrument, alat yang terpilih. Ya. Jadi Paulus menjadi alat yang terpilih di hadapan Tuhan. Nah, Paulus ini menjadi alat yang terpilih di hadapan Tuhan untuk melakukan tujuan bagi Allah. Yang pertama dikatakan, to carry my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Jadi dia tugasnya yang pertama adalah membawa nama Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kepada raja-raja, kepada anak-anak Israel. Haleluya. Jadi jelas, dia datang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan banyak kali dia mengalami persekusi dan penderitaan yang luar biasa. Tapi saya belum sampai di situ. Jadi tugasnya adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, supaya mengenal Allah, mendapat kasih karunia dan mendapatkan keselamatan oleh karena mereka mendengarkan tentang nama Yesus yang menyelamatkan itu. Kepada raja-raja, tentu raja-raja mereka punya kuasa, punya power, bisa saja akan membunuh, tetapi kita lihat keberaniannya dan dia juga siap menghadapi segala risiko yang dihadapi. Termasuk kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, di mana mereka seringkali berargumentasi, bertanya jawab, dan bahkan pernah mau membunuh dia. Dan itulah tugasnya, untuk memberitakan nama Tuhan Yesus itu. Yang kedua, orang yang terpilih ini, Paulus yang terpilih ini menjadi alat yang terpilih di hadapan Tuhan. Dengan jelas dikatakan, to suffer for my Jesus name sake, ya, menderita untuk namaku, nama Yesus, my name sake, Jesus name sake, kepentingan nama Yesus. Dan kalau kita sejenak melihat kisah dalam 2 Korintus 11, bagaimana apakah firman Allah ini ditepati. Dan kalau kita melihat sejenak dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke 23 sampai 32, Anda nanti bisa baca di 33 di situ. Tapi sedikit saya akan mengatakan tentang aku lebih banyak berjiralah, lebih sering dalam penjara. Bayangkan, lebih sering dalam penjara oleh karena nama Yesus itu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan apa-apalah ya. Ya, lebih sering dijerah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Karena dia mengatakan tidak layak, walaupun kalau secara cambukan dia lebih banyak. Itu sebabnya luka-luka di sekujur tubuhnya begitu luar biasa. Tetapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus disesali, karena dia memang alat yang dipilih bagi Tuhan, dan Tuhan sudah katakan engkau akan menderita oleh karena namaku. Itu sebabnya Tuhan memberikan dia kekuatan khusus, memberikan bagi dia duri dalam daging, supaya jangan pernah sombong. Tapi Alkitab mengatakan, ketika engkau mengalami itu, dan ketahuilah kasih karuniaku cukup bagimu.
penderitaan yang dia alami. Belum cukup dengan itu. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Dan mau saya katakan begini, bahwa apapun yang sedang dikerjakan di darat, kah di laut, kah di mana saja, di kota, di desa, di padang, bahaya selalu mengincar dia. Itu sebabnya aku ini telah mengorbankan diriku sebagai domba sembelihan yang siap disembelih oleh siapapun. Tapi karena memang belum waktunya, sampai waktunya dia harus menyerahkan diri. Tapi sebelum waktunya, dia akan tetap dikontrol, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Karena memang sudah Tuhan katakan, engkau akan menderita karena namaku. Wow. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Ada orang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas penderitaan sama seperti bahkan melebihi gurunya. Tapi itu tidak seberapa dengan keselamatan yang dianugerahkan kepadanya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Aduh, mantap kali itu. Ya, kalau kita mengalami banyak kesusahan, lalu kemudian kita dapat lewati penderitaan satu demi satu bersama dengan Tuhan. Lalu ada orang yang sedang mengalami kecil bagi kita, katakan, tenang, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Tapi kalau kita dalam penderitaan kita bersungut-sungut, kita marah-marah pada Tuhan kita, bermusuhi Tuhan, wah bahaya, ya. Membenci Tuhan, tidak menyukai, katanya Tuhan penuh kasih, mana? Katanya Yesus punya kuasa, mana? Katanya Yesus Maha Penolong, mana? Ya, dan memang dia menjadi alat yang spesial di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Paulus sebagai alat yang terpilih di hadapan Tuhan menerima penglihatan dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Mengapa? Saya mau katakan begini. Kalau orang penuh dengan yang pertama, jawaban yang pertama itu di mana Tuhan memberikan penglihatan, karena kalau dia buta itu tidak efektif dalam pelayanan ini. Dan itu sebabnya Tuhan mau menyembuhkan dia terlebih dahulu, lalu kemudian Ananias suruh untuk menempangkan tangan sehingga dia penuh Roh Kudus. Karena apa? Kalau orang tidak penuh Roh Kudus, saya mau katakan, sedikit saja tantangan dia akan mencela-mencela, dia akan bersungut-sungut. Tapi kalau ada Roh Kudus, itu roh yang akan menguatkan dia, itu roh yang akan memampukan dia. Seperti kita, bagaimanapun susahnya penderitaan, diolok, dihina, difitnah, dijarah, diludah. Anda mungkin belum pernah diludah, saya sudah berkali-kali diludah orang. Dikatakan Lucifer penjahat, padahal yang mengatakan itu penjahat. Orang nggak bertobat, tapi ya karakternya itu dicoba untuk menteror kita. Tapi tidak perlu takut. Bukan karena mereka, karena kata-kata itu kita akan tereliminasi. Itu sebabnya ketika orang mengatakan hal-hal yang tidak baik, tunjukkan bahwa engkau berbeda dengan apa yang dikatakan. Ketika saya dibawa ke penjara ke penyidik karena didakwa berzina, apakah saya takut? Tidak perlu takut.
karena dia punya pengaruh, punya kuasa. Tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Kenapa? Kenapa saya nggak takut? Pertama ada Tuhan, yang kedua saya tidak lakukan. Jadi kalau Anda tidak lakukan, biar mau dibilang apa kata orang, makanya saya sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali akan kebenaran itu akan menghadang. Ketika kebenaran itu menghadang, orang itu akan dipermalukan. Bayangkan satu contoh, adik saya dikatakan istri gelap saya. Dan terbukti bahwa adik saya itu sekarang melayani di Kalimantan. Kadang orang gendeng gitu loh. Kalau memang itu adik kamu, mana fotonya? Memangnya dulu ada banyak foto. Sekarang aja kita bisa selfie. Wih, habis nih. Dan itulah sebabnya kita terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada sedikit gangguan, jadi kalaupun ada sedikit apa, kiranya Tuhan menolong kita. Dan hiduplah ya di dalam kuasa daripada Roh Kudus, sehingga engkau tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Kalau engkau menjadi alat yang dipilih oleh Tuhan, hiduplah untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sebagaimana engkau telah memilih Paulus, biarlah Tuhan juga memilih kami dengan cara engkau sendiri memakai kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh bilulis mereka sembuh, oleh kuasanya mereka sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami penderitaan, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus, dan pertolongan itu yang terbaik dalam nama Yesus Kau berikan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mohon maaf karena terburu-buru, karena ini sudah kelap-kelip, karena baterai mau mati. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf. Dan kiranya malam ini kita tetap mengingat Tuhan dalam pembaringan kita, dalam petiruan kita, supaya Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa kalau mau tidur, berdoa, membaca firman Allah, renungkan firman Allah dalam nama. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, satu kata. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.